Siapa yang mengirimmu? Bukankah kamu yang bayar untuk malam pertama? Dasar tua mesum, masih pura-pura bodoh. Pergi. Menyesal pun tidak ada gunanya untuk mengobati adik perempuanku. Aku harus. Kamu berani? Oh, peretas top dari berbagai negara sedang menyerang jaringan kita bersama-sama. Kurang dari 3 menit, server kita akan segera lumpuh total. Memang akan lumpuh, tapi yang lumpuh adalah server mereka. Sudah diintercept, serangan balik berhasil. Pendarahan hebat, segera hentikan pendarahan. Ambil kapas, ambil kapas. Pasien hampir tidak tertolong. Biarkan aku mencoba. Guan Yuan, Kihai, Shen He. Dia hidup, lanjutkan resusitasi. Kesulitan setingkat terbangnya lebah. Itu kelas dunia. Anak ini masih sangat kecil. Bisa memainkannya? Dasar Cooper. Dia adalah anak jenius yang setara dengan Lang Lang. Benarkah? Kakak, pihak grup GU mengirim utusan untuk mengatakan agar kita mengembalikan saham yang telah kita akuisisi, dikembalikan seperti semula. Jika tidak, Takut apa? Kamu bukan baru pertama kali ikut aku kan? Uang yang sudah masuk sakuku. Mana bisa mudah dikeluarkan? Cuaca mulai dingin, buat grup GU bangkrut. Kali ini kita kembali ke tanah air. Adalah untuk menjenguk tante. Jadi kalian semua patuh, ya? Baik, Mami. Kita akan mencari Papa. Mami, aku mau pipis. Mami, kami juga mau pipis. Baiklah. Aik Sisi, kalau begitu, kamu tunggu di sini ya. Aku antar mereka ke toilet, boleh? Baik. Pintar sekali. Ayo. Ganteng sekali. Sebarkan pengumuman. Besok, aku ingin melihat grup kita. Berita akuisisi grup Wang. baik Pak Fu, saya segera laksanakan. Papa. Papa. Aneh sekali. Kenapa aku tiba-tiba merasa gadis kecil ini agak akrab? Nak, aku bukan ayahmu. Apa kamu terpisah dari orang tuamu? Ya ampun, Raja Iblis yang paling benci anak kecil ternyata tersenyum. Kamu adalah ayahku. Aku datang untuk mencari ayahku. Aku Siksi. Eksishi. Asisten Zhang hubungi bandara, siarkan informasi anak hilang. Aku pasti berhalusinasi. Asisten Zhang. Baik, Direktur Fu, aku segera lakukan. Ayah, kita mau kemana? Tentu saja mencari ibumu. Siksi? Siksi? Mama. Siksi di sana. Mama. Maaf, Tuan, ini putriku. Mama, aku menemukan ayah. Iksi, jangan ngawur. Dia. Ternyata dia. Ayo. Lama tidak bertemu ibu dari anak ini. Aku tidak tahu, ternyata aku jadi ayah dadakan. Apa yang kamu omongkan? Dia bukan anakmu. Dia bukan anakku. Lalu anak siapa? Tian. Ayah anak ini datang. Ayahnya Kian sudah datang. Bapak ini siapa? Tentu ini Papa. Iksisi, kamu ini bocah bocor mulut. Jangan bikin ibumu susah lagi. Iksisi tadi tersesat.
Bapak ini yang membantu mencarinya. Oh, maaf, Bapak ini, tolong lepaskan istriku. Istrimu? Terima kasih sudah membantu menemukan putriku. Sayang, ayo kita pergi. Ayo. Papa, kamu harus datang menemuiku. Kamu harus datang menemuiku. Tidak menyangka. Wanita ini ternyata benar-benar sudah menikah. Ia juga. Sudah 6 tahun lalu. Mami, akhirnya kamu pulang. Ciksi, tadi kamu pergi kemana? Aku menemukan Papa. Benarkah Papa ganteng? Tentu saja, Papa adalah pria paling tampan yang pernah kulihat. Sensiksi, kamu jangan sembarangan bicara lagi. Dan kamu jangan pernah pergi sembarangan lagi. Dengar, kamu tahu betapa khawatirnya Mami. Tahu, aku janji akan menurut Mami. Nanti aku kasih tahu siapa Papa. Apa, adikku? Kondisinya memburuk. Baik, aku segera ke rumah sakit. Ada apa dengan 1R? Kamu bawa anak-anak pulang dulu. Aku ke rumah sakit. Tante sedang kritis. Aku akan menggunakan ilmu kedokteranku untuk membantu Tante. Aku juga ikut. Baik, ayo pergi. Wan R. Dr. Lee, bagaimana kabarnya? Pasien baru saja menjalani resusitasi, sekarang sudah stabil. Mengenai perawatan selanjutnya, keluarga harus bersiap-siap sepenuhnya. Baik, terima kasih Dr. Lee. Wan R, kamu harus segera sadar. Nenek, Nenek. Nenek, kenapa kamu sendirian di rumah sakit? Cucuku sebelumnya menyuruh terlalu banyak orang untuk menjagaku. Aku merasa repot, jadi aku menyuruh mereka pergi. Dek, bisa tolong ambilkan air? Oh, bisa. Pelan-pelan ya. Saya antar kamu kembali. Nenek, tunggu di sini sebentar. Saya segera kembali. Bu, biar aku bantu jaga nenek. Wah, Nan pintar sekali. Kamu benar-benar anak yang baik. Nenek, penyakitmu dan Tante pasti akan sembuh. Aku dan tante kecilmu sama-sama dirawat di ICU. Penyakit kami tidak mudah diobati loh. Tenang saja, Nenek. Ada aku di sini. Tidak peduli penyakit apapun yang kamu dan Tante derita, aku pasti akan berusaha menyembuhkan kalian. Dia kok mirip sekali dengan Hancuan waktu kecil. Begitu mirip. Bagaimana dia bisa di sini? Shen Qian, aku baik hati membantumu menjual malam pertamamu. Kamu malah tidur dengan pria yang ingin aku tiduri. Kamu sudah menerima uangku, berjanji tidak akan kembali setelah pergi ke luar negeri. Sekarang kenapa ingkar janji? Adikku, kondisinya semakin parah. Aku harus kembali untuk merawatnya. Hanya memburuk saja. Belum mati kok, tunggu sampai adikmu mati. Baru kembali juga tidak terlambat. Dulu kamu yang bilang akan mengeluarkan uang untuk menyelamatkan adikku. Makanya aku melakukan transaksi denganmu. Tapi kamu tidak hanya gagal menyelamatkan adikku, juga tidak mengizinkan kami bertemu. Dia sekarang semakin parah sakitnya. Aku harus merawatnya dengan baik. Wah, setelah beberapa tahun di luar negeri, kamu jadi lebih keras kepala ya? Zhao Suiro, menurutmu sekarang, kamu bisa semudah itu menindasku? Kenapa di luar berisik sekali? Nenek, istirahatlah yang baik. Aku pergi lihat ada apa. Kalau begitu aku ingin lihat seberapa besar kemampuanmu sekarang. Jangan pukul mamiku. Anak kecil macam apa yang kau lahirkan? Berani sekali menggigitku. Anak Shen Qian, kenapa sangat mirip Fu Hancuan? Kelihatannya sekitar 5 atau 6 tahun. Jangan-jangan 6 tahun lalu, malam itu dia dan Fu Hancuan. Apakah anak ini milik Fu Hancuan? Apa katamu? Nanan adalah putra Hancuan. Apa yang kamu katakan? Nanan adalah putra Hancuan. Tidak, dia bukan. Nenek ini, bagaimana bisa kenal Fu Hancuan? Tidak, identitas Nanan harus dirahasiakan. Nenek, saya ada urusan di rumah. Saya pergi dulu. Jangan buru-buru pergi. Setidaknya biarkan saya lihat Nanan lagi. Anak ini, pantas saja saya merasa familiar. Ternyata dia anak Hancuan. Kamu kesini, aku menemukan anak kandungmu. Nenek, bukan seperti yang nenek kira. Dia bukan anaknya. Nona, saya tidak punya maksud lain. Saya hanya orang yang akan mati. Ingin memperjelas soal Nanan.
Saya harap kamu bisa mengerti saya, seorang nenek tua. Nenek, ada apa? Saya panggil dokter. Biarkan saya antar nenek ke kamar. Nanan benar-benar anak baik. Andai dia cicitku, pasti indah. Nenek, jaga kesehatannya. Anak ini, kebetulan saja mirip dengan Kak Han Chuan, hanya wajahnya saja. Jangan sampai gara-gara anak sembarangan, nenek jadi sakit. Kamu bohong. Anak secantik ini, masa anak sembarangan? Nenek tidak tahu, Shen Qianqian itu sangat suka main-main. Kian-kian gadis baik, aku tidak izinkan kamu bicara begitu. Nenek, tadi nenek bilang menemukan anakku, maksudnya apa? Mustahil, kok mirip sekali dengan aku kecil. Selama ini aku menjaga diri, jangan-jangan 6 tahun lalu, dengan Shen Qianqian. Nenek, dokter akan segera datang. Kamu. Nenekku bilang ini anakku. Dia bukan anakmu, dia anakku dan suamiku. Sudah, aku baru saja minta tes DNA. Sebentar lagi hasilnya datang. Anak ini apa anakku atau bukan? Bukan. Nyonya, tes DNA, hasilnya sudah keluar. Tes DNA nenek, hasilnya sudah keluar. Aku tanya sekali lagi. Apakah anak itu benar-benar milikku? Shen Nanan, Kamu benar-benar pandai berakting. aduh, identitas Nanan akan terungkap. Apa yang harus kulakukan? Kamu dengar penjelasanku. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu, Shen Nanan, Shen Nanan. Dia sama sekali bukan anakku. Kenapa kamu menyesatkan nenek? Bicara omong kosong seperti itu. Kamu berulang kali mendekatiku. Apa tujuanmu sebenarnya? Berpura-pura polos sekali. Menurutku sih, kamu benar-benar berusaha keras untuk mendekati Kak Han Chuan. Seorang perempuan murahan ingin naik derajat. Bagaimana mungkin? Kak Han Chuan, silakan kembali dulu. Aku akan menjaga nenek untukmu. Segera temui Han Chuan lakukan tes DNA. Aku harus mendapatkan hasilnya dalam waktu sesingkat mungkin. Mengerti? Aku tidak boleh membiarkan Shen Qianqian merebut Fu Han Chuan dariku, sama sekali tidak boleh. Aneh, kenapa aku begitu kecewa? Kalau aku tidak cepat bertindak, hari ini pasti kamu berhasil. Segera bawa anakmu pergi. Jika karena ini merusak pernikahanku dengan Kak Han Chuan, awas anakmu dan adikmu. Ternyata kamu, HM. Wanita jahat itu berani mengganggu Mama. Lihat bagaimana aku akan mengembalikanmu ke bentuk aslimu. Om Wenwang, kalian kenapa datang? Iksi kecil terus menangis, katanya mau cari kamu. Siksi, kamu sekarang makin tidak nurut ya. Kamu bikin Om Wenwang datang sia-sia lagi. Ayo jalan, aku tidak mau melihat mereka. Padahal Om Wenwang sendiri yang bilang mau datang lihat tante. Kok aku yang jadi kambing hitam? Om Wenwang, Berhenti. Shen Qianqian, kamu mau sembunyi dariku sampai kapan? Anak-anak ini bukan anaknya. Shen Qianqian, berapa lama kamu sembunyikan ini dariku? Anak-anak ini sama sekali bukan miliknya. Anak-anak itu milikku. Qianqian tidak menyembunyikan apapun. Apa urusanmu dengan ini? Aku ingin dia sendiri yang memberitahuku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan? Lepaskan? Aku bersumpah. Kalau soal anak-anak, aku menyembunyikan sedikit pun darimu, aku akan. Tidak usah. Ayo jalan. Sungguh tidak memberitahu ayah kandung kebenaran tentang anak-anak? Aku punya alasanku. Kalau tidak aku cepat, hari ini kau hampir berhasil. Segera bawa anakmu dan pergi. Kalau karena ini merusak pernikahanku dengan Kakak Han Chuan, hati-hati dengan anakmu dan adikmu. Ternyata kamu. Fu.
Kenapa kamu di sini? Dan kenapa kamu panggil aku ayah? Wanita ini bahkan seorang anak kecil saja tidak bisa diatur. Ayah, lihat ini. Dikonfirmasi hubungan ayah anak. Ini benar. Sudah dipastikan kalau kami ayah dan anak. Apa ini benar? Tentu saja benar. Papa pasti kami anak kandung. Yang sebelumnya laporan tes DNA pasti ada yang mengutak-atiknya. Kalau kamu nggak percaya, kita bisa tes lagi. Tentu saja aku percaya padamu. Nanan, kamu tahu nomor telepon Mama? Tahu. Shen Qianqian. Shen Nanan sekarang ada di tanganku. Aku kasih kamu waktu 10 menit untuk muncul di kantorku. Nanan, Mama, Lihat ini. ini laporan tes DNA. Siapa yang memberimu ini? Nggak penting siapa yang memberi. Yang penting adalah, berapa banyak lagi hal yang kamu sembunyikan dariku? Nggak ada lagi. Enggak. Shen Xixi. Gadis kecil itu apa dia juga anakku? Shen Xixi. Gadis kecil itu, apakah dia juga anakku? Nanan sudah tidak bisa diselamatkan. Anak-anak yang lain, jangan sampai dia tahu. Dia bukan Xixi dan Nanan, tempat lahir mereka berbeda. Kalau tidak percaya, kau bisa periksa. Baik, aku akan memeriksanya. Tapi mulai hari ini hak asuh Shen Nanan menjadi milikku. Kenapa dia adalah anakku? Karena kau sebagai ibu lalai, kau bisa membiarkannya seorang diri, lari ke sini mencariku, karena hal itu saja, kau sudah kehilangan hak untuk mengasuh anakku. Nanan adalah aku, yang susah payah ku besarkan. Kenapa begitu kau muncul? Kau langsung membawanya pergi. ya, ayah jangan salahkan ibu-ibu setiap hari harus merawat kami, juga harus bekerja di luar itu karena Nanan tidak patuh memaksa keluar. Shen Qianqian, kau sudah dengan seenaknya menculik anakku selama 5 tahun. Sudah waktunya dia kembali padaku. Mendapatkan pendidikan yang lebih baik, atau kau pikir kau punya kondisi apa? Bisa membuatnya hidup lebih baik. Kau sudah hidup terlunta-lunta. Jangan lagi menyusahkan anakku. Hei, Weng Wang, ada apa? Kondisi Waner tiba-tiba memburuk. Kau cepat datang ke rumah sakit. Apa? Aku segera ke sana. Nanan untuk sementara, kuserahkan padamu untuk merawatnya. Jika aku tahu, dia bersamamu, mendapat sedikit ketidakadilan, aku tidak akan memaafkanmu. Tunggu, Ada apa lagi? aku antar kau pergi. Nenekku dan adikmu. Di rumah sakit yang sama. Juga searah. Nanan juga harus ikut. Adik kau sudah bangun, bagaimana keadaanmu? Kakau sudah pulang. Selama bertahun-tahun, aku sangat merindukanmu. Sudahlah, jangan bicara dulu. Semua salah kakak-kakak yang datang terlambat. Melihat kakak sudah cukup bagiku. 1R. Dokter. 1R, kau harus kuat. Pasien perlu segera ditangani. Keluarga, silakan keluar dulu. Siapkan operasi. Bagaimana kondisi dokter? Krisis pasien kali ini sudah teratasi. Tapi saya perlu memberitahu kalian, pihak keluarga, tentang rencana perawatan selanjutnya. Penyakit tante semakin parah, harus segera diobati. Panggil Bebe dan Dongdong untuk bantu. Kalian kirim satu perwakilan ke sini. Aku juga ikut. Iya, Papa. Hubungi tim medis terbaik. Mas Weng Wang, selama ini aku punya rahasia yang belum kukatakan padamu. Aku tahu waktuku tidak banyak, tapi aku tetap ingin memberitahumu hal ini. Kalau tidak, aku akan menyesal seumur hidup. Aku juga punya rahasia yang kupendam.
selama ini tidak berani bilang padamu. Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Aku tahu, kamu hanya menganggapku kakak. Bukan, Mas Weng Wang, aku juga suka padamu. Aku diam-diam mencintaimu bertahun-tahun. Tapi tubuhku yang lemah ini, aku tidak berani memberitahumu. Aku takut merepotkanmu. Masa, yang kucintai adalah dirimu, sakit atau sehat, sampai tua atau mati? Apa yang kau lakukan? Bukankah kau suami Shen Qianqian? Kenapa kau malah berhubungan dengan adiknya? Tidak tahu malu. Setidak tahu malumu dirimu. Membiarkan Qianqian sendirian membesarkan anak-anak. Membiarkan Qianqian sendirian, membesarkan anak-anak. Anak-anak. Apa maksudmu? Kamu ngapain? Jangan gerak, Kak Weng Wang. Wan Er, aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Santai, tubuhmu baru sembuh. Jangan tegang. Orang ini munafik sekali. Di depan istrinya sendiri masih peduli sama adik iparnya. Fu Hancuan, kamu gila. Apa yang kamu katakan? Kak Weng Wang tidak punya istri. Apa kamu salah paham? Wan Er, jangan bicara. Aku dan Kak Weng Wang saling mencintai. Mana ada pengkhianatan? Bukankah dia iparmu? Dia bukan iparku. Kakakku 5 tahun lalu sendirian di luar negeri melahirkan 4 bayi, karena suatu alasan tidak bisa pulang. Selama ini Kak Weng Wang yang merawat mereka. Apa maksudnya? 4 bayi? Kamu punya 2 anak lagi. Aku hanya punya 2 anak. Adikku sakit. Bertahun-tahun. Ingatannya sedikit kacau. Mami, kami datang menjenguk tante. Ibu, kami datang menjenguk tante. Empat bayi. Katakan padaku sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Lepaskan kakakku. Tuan Fu, antara kita hanya sebuah kecelakaan. Kamu punya tunanganmu, aku punya ayah anak-anakku. Anak-anak itu milikku. Dilahirkan di luar negeri dengan pria lain. Teruslah berpura-pura. Selidiki untuk Shen Qianqian. Dan informasi tentang keempat anaknya. Aduh, celaka. Jika benar-benar dia temukan keberadaan keempat anak itu, pasti dia akan membawa mereka semua pergi. Sebaiknya kau jujur padaku. Dengan begitu, aku masih bisa mempertahankan kamu sebagai ibu dari anak-anak. Kesempatan untuk mengunjungi anak-anak. Jika tidak, bersiaplah tidak akan pernah bertemu anak-anakmu seumur hidup. Aku akui. Tuan Fu, hasil penyelidikan yang kau minta sudah keluar. Apa? 3 anak lainnya 1 tahun lebih muda dari Shen Nanan. Tidak mungkin. Keempat anak ini jelas-jelas lahir bersamaan. Apa yang terjadi? Ya, krisis teratasi. FBS. Mama belum ingin papa tahu identitas kalian. Selidiki Shen Qianqian. Dan berita tentang 4 anaknya. Tapi bagaimana jika papa menyelidiki identitas kita, mama akan sedih. Jangan khawatir, aku akan membantu mama. Hasil penyelidikanmu juga sudah keluar. Sekarang kamu pasti percaya, kan? Shen Qianqian, sebaiknya jangan berbohong lagi. Jika tidak, kamu tidak akan mendapat akhir yang baik. Wei Zong, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan hasil yang baik. Jangan sentuh Qianqian. Kamu pikir kamu siapa? Dan Shen Nanan aku akan membawanya pergi. Tidak, kamu tidak boleh membawa anakku pergi. Aku tidak akan membiarkan anakku tinggal dengan wanita yang genit hidup bersama. Ayah, ibu, apa kalian bertengkar? Sayang, kami tidak bertengkar. Hanya ada sedikit perbedaan pendapat. Anak-anak lain semuanya punya ayah. Nanan juga ingin ayah, Bu. Biarkan aku dan ayah tinggal bersama sebentar. Ya. Baik, ibu setuju. Tapi, kalau ada yang berani mengganggumu, kamu harus bilang sama ibu. Nanan, ayo. Kamu tenang saja.
Aku akan merawat anakku dengan baik. Tetap berhubungan. Apa? Nanan ikut ayah pulang ke rumah Fu. Lalu kita tidak akan bertemu dia lagi? Siksi, bukankah kamu selalu ingin ayah tinggal bersama kita? Iya, tapi aku lebih sayang Nanan. Jangan khawatir, aku sudah atur semuanya. Setelah Nanan pergi ke rumah Fu, L-Hop kita bekerja sama dari dalam dan luar, mendekatkan ayah dan ibu. Nanti kita sekeluarga 6 orang IP Hof bisa hidup bersama. Tapi bagaimana cara mendekatkan ayah dan ibu? Itu tergantung penampilanku. Nyonya Sen, Selamat Anda telah berhasil lulus wawancara grup Suzuki. Benarkah? Terima kasih banyak. Ya, rencana berhasil. Terima kasih, Manajer Lin memberi saya pekerjaan bergaji tinggi seperti ini. Lalu, apa yang harus dilakukan asisten direktur utama? pekerjaan Anda, Nona Sen, telah diatur langsung oleh Direktur Utama kami. Direktur Utama kami berkata, Anda bisa memerintahkan siapapun di perusahaan ini. Melihat Anda sama seperti melihat direktur sendiri. Ini. Saya tidak punya hubungan apapun dengan direktur utama kalian. Kenapa dia baik sekali kepada saya? Direktur Utama kami sangat tertutup. Di seluruh perusahaan, tidak ada yang pernah melihatnya. Satu-satunya tugas Anda adalah mengikuti arahan Direktur Utama. Lakukan saja apa yang diperintahkannya. Ini adalah yang diatur oleh Direktur Utama. Yang diminta untuk Anda lakukan. Hal pertama adalah atas nama grup Suzuki kita, mengakuisisi grup Fu. Grup Fu? Wow, bukankah itu perusahaan milik Fu Hancuan? Bukankah ini kesempatan bagus yang diberikan Tuhan? Fu Hancuan, setelah perusahaan kita mengakuisisimu, kulihat bagaimana kau bisa merebut Nanan dariku. Masuk. Kenapa kau? Jangan-jangan kau datang untuk minta anak? Saya mewakili posisi manajer umum dari grup Suzuki untuk mengakuisisi grup Fu. Saya mewakili grup Suzuki sebagai direktur utama untuk mengakuisisi grup Fu. Direktur utama grup Suzuki saja mau mengakuisisi grup Fu kami? Mulutmu terlalu besar, ya? Saya sudah menyelidiki. Grup Fu milik kalian memang punya banyak anak perusahaan di dalam negeri. Tetapi dengan nilai saham grup Suzuki dan pengaruhnya di dalam negeri, mengakuisisi kalian bukan masalah. Oh, ya. Tapi Nona Shen mungkin tidak tahu yang Anda ketahui. Hanyalah sebagian kecil dari grup Fu saja. Bisnis utama grup kami berada di luar negeri, bukan di dalam negeri. Apa? Mengakuisisi grup Fu. Kupu-kupu itu jangan diharap. Tapi kalau Anda ingin anak Anda kembali, ada caranya. Cara apa? Saya bisa merendahkan diri menikahi Anda ke dalam grup Fu. Dengan begitu, Anda tidak perlu membawa anak-anak mencari kerja ke sana kemari dengan susah payah. Anak saya bisa bersama ibunya setiap hari. Fu Hancuan, kamu meremehkan siapa? Menikahimu? Mimpi kali. Minta anak kembali, saya punya banyak cara. Kita lihat saja nanti. Banyak cara buat dapetin anakku kembali. Kita lihat saja. Bukankah kalian bilang yang menjodohkan papa dan mama? Kok mama malah dibully papa? Salahku, cuma nyidik papa data perusahaan di dalam negeri. Tidak nyangka perusahaan Fu rantai modal utamanya di luar negeri. Tapi grup Suzuki-ku medan perang utamanya di dalam negeri. Kalau menyangkut dana luar negeri, aku nggak bisa kalahkan perusahaan Fu milik papa. Mama ternyata benar. Laki-laki bisa diandalkan, babi aja bisa naik pohon. Terus gimana sekarang? Biar ku pikir, oh iya, aku punya cara yang lebih baik. Biar papa minta maaf sama mama. Udah selesai, kita tunggu aja dramanya. Urus bagian belakangnya. Jangan sampai papa tahu rahasia kita. Pak Fu, ada masalah besar. Sistem keuangan telah diretas hacker tak dikenal. Sistem komunikasi perusahaan Pak Fu nggak bisa dipakai. Jaringan perusahaan Pak Fu semuanya rusak. Cek situasinya.
Jangan-jangan itu ulah Shen Qianqian. Kita lihat saja. Pak Fu, alamat IP-nya ketemu, akhirnya terdeteksi di grup Suzuki. Grup Suzuki. Ternyata dia. Aku harus pergi sendiri ke grup Suzuki, untuk bicara dengan Shen Qianqian. Kak Han Chuan, aku dengar hacker yang menyerang grup Fu itu suruhan Shen Qianqian, kenapa dia begitu tidak tahu malu? Ajak aku pergi ke Lingmu, aku akan membantumu mencari keadilan. Zhao Shuiro, pernikahan antara kita hanya untuk menyenangkan orang tua, hanya hubungan kerja sama. Sekarang 6 tahun sudah berakhir, kusarankan jangan terlalu terlibat. Shen Qianqian sialan. 6 tahun lalu sudah menggagalkan rencanaku. Kalau 6 tahun lalu yang masuk ke kamar Kak Han Chuan adalah aku. Sekarang Kak Han Chuan pasti akan setia padaku. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Kak Han Chuan berduaan dengan Shen Qianqian. Shen Qianqian, komputer grup Fu sistem internalnya semua ditembus. Itu ulahmu, kan? Fu Han Chuan, kau gila ya? Kenapa aku menyuruh hacker menyerang perusahaanmu? Kak Han Chuan, tidak kusangka Shen Qianqian sampai tega menyakitimu, hal yang begitu kejam. Shen Qianqian, jangan pura-pura bodoh lagi. Aku tidak menyangka kau adalah orang yang bermuka dua seperti ini. Siapa yang bermuka dua untuk orang sepertimu? Apa aku perlu bermuka dua? Sudah kukatakan, hal yang tidak kulakukan ya tidak kulakukan. Jangan pura-pura tidak tahu lagi. Segera bebaskan sistem, kalau tidak. Santai, Kak Han Chuan. Karena Shen Qianqian, orang licik seperti itu, marah tidak sebanding. Zhao Shuiro, buang muka picikmu itu. Benar-benar menjijikan. Maaf, Kak Han Chuan. Shen Qianqian selalu salah paham padaku. Mungkin karena itulah, dia sengaja suruh orang serang perusahaan Fu. Untuk apa pura-pura akrab di depanku? Sudah bertahun-tahun, kamu hanyalah Fu Han Chuan, tunangan yang belum dinikahi saja. Kak Han Chuan, dia orang luar. Bagaimana dia bisa seenaknya bicara tentang aku? Jangan pura-pura. Selama ini, apa kau pernah tidur dengannya? Kalau tidak, kenapa tidak punya anak? Shen Qianqian, bicaralah dengan sopan. Kenapa? Kau kasihan padanya. Kalau kau benar-benar kasihan padanya, kenapa selama ini tidak menikahinya? Shen Qianqian, anak-anakmu itu pasti dari laki-laki liar, kan? Aku tidak seperti kamu, yang suka menggoda laki-laki liar di mana-mana. Benar? Aku memang menggoda laki-laki liar, Hoem. Shen Qianqian, kamu. Jika kamu berani menyerang Fu lagi, jangan salahkan aku mengerahkan kekuatan grup luar negeri mengakuisisi Suzuki. Zhao Shuiro, semua ini hari ini kamu yang sengaja bermain di belakang, tuduh aku saja. Kali ini tidak ada hubungannya denganku, salahkan saja nasib sialmu sendiri. Kalau begitu, urusan kita harus dihitung dengan baik. 6 tahun lalu, kamu jelas-jelas berjanji padaku akan mencari untuk adikku sumber daya medis terbaik. Jadi aku setuju denganmu pergi ke luar negeri, dan tidak pernah kembali. Tapi kamu tidak menepati janji tidak merawat Wan Er dengan baik. Kamu pikir sekarang aku masih akan membiarkanmu terus menindasku? Seorang manis yang menjual diri, seorang yang berumur pendek, begitu saja tidak bisa menghabisi kalian berdua. Sungguh keras kepala. Shen Qianqian, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau bilang siapa yang berumur pendek? Ulangi sekali lagi. Shen Qianqian, lepaskan aku. Shen Qianqian, jangan kira aku tidak tahu.
Semua yang kau lakukan, semua itu untuk mendekati kakak Han Chuan. Si manis ini sekarang caranya sungguh canggih. Jika kau berani lagi menggunakan aku keluargaku untuk mengancamku, aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Oh, begitu? Jangan kira karena dengan kakak Han Chuan punya seorang anak laki-laki bisa berbuat seenaknya. Akulah tunangannya. Jangan lupa, di dalam ponselku masih ada bukti penjualan dirimu. Aku bisa memberikannya kapan saja kepada kakak Han Chuan. Aku bisa menyerahkannya kapan saja ke Kak Han Chuan. Kau pikir aku takut dia tahu ini? Aku memang tidak pernah berniat menikah dengannya. Justru kamu. Jika dia tahu kau memberinya obat, kau pikir dia masih akan menikahimu. Shen Qianqian. Kau berani? Aku pun berani. Coba saja, kau akan tahu. Shen Qianqian, jangan gegabah. Pikirkan, kau masih punya anak. Justru karena memikirkan anak, makanya aku terus memaafkanmu. Jika ada lain kali, aku pasti tidak akan mengampunimu. Shen Qianqian sekarang benar-benar gila. Kau pikir aku takut padamu? Kita lihat saja nanti. Di mana anak Shen Qianqian sekarang? Anak Nona Shen Qianqian, beberapa waktu lalu, sudah dibawa pulang oleh Direktur Fu. Cari cara untuk membuatnya menghilang. Aku pasti sudah gila. Pak Fu, aku sudah mencari banyak insinyur top internasional, tapi tetap tidak bisa membongkar serangan hacker. Sekarang jaringan grup terus lumpuh total. Jika terus begini, rahasia perusahaan bisa bocor. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Shen Qianqian, bagaimana bisa dia mengundang hacker sehebat itu? Untuk mengatasi krisis grup Fu, Pak Fu perlu, secara pribadi meminta maaf pada Shen Qianqian, dan mendapatkan maaf dari Nyonya Shen. Apa? Jika tidak, tanggung akibatnya sendiri. Belum. Asisten Zhang pesan 1 buket mawar mau 99 tangkai mawar. Kamu dan Nona Shen, apakah? Semua ini aku lakukan demi perusahaan. Apa? Kamu mengajariku melakukan sesuatu? Aku segera memesan. Pak Fu, kamu datang menemuiku dengan bunga mawar. Kamu tidak takut tunanganmu cemburu? Shen Qianqian. Aku untuk kelancanganku datang meminta maaf secara khusus. Selama ini bagaimana hidupmu di luar negeri? Bagaimana kalau kita cari restoran duduk dan berbincang pelan-pelan? Sikap Fu Han Chuan ini kenapa tiba-tiba jadi baik sekali? Aku ingin lihat apa akal-akalanmu. Baik, kalau begitu aku rekomendasikan restoran, kamu pasti tidak keberatan, kan? Oke, terserah kamu pilih. Restoran ini adalah restoran termahal. Di dalam negeri, banyak bos besar belum tentu bisa membayar. Tuan Fu, kamu traktir aku restoran semahal ini. Kamu tidak sayang uang? Asalkan yang kamu minta aku temani sampai akhir. Harus biarkan dia mengeluarkan banyak uang. Tuan dan Nona, ini menu kami. Anda mau pesan apa? Ini. Selain beberapa menu termurah ini, lainnya masing-masing 1 porsi. Ini. Selain menu yang termurah yang lainnya masing-masing 1 porsi. Saya belum pernah menerima pesanan seperti ini. Pak, lihat. Lakukan sesuai katanya. Sepertinya Shen Qianqian masih seorang materialis. Makan, jangan sia-siakan. Baik. Fuzong, kamu repot-repot mengundangku makan. Pasti ada yang kamu minta dariku. Katakanlah. Shen Qianqian akhirnya bisa menguasai diriku. Pasti tidak akan mudah memaafkanku. Demi perusahaan. Aku tahan dulu Shen Qianqian. Kali ini aku datang khusus untuk meminta maaf padamu.
Sikapku sebelumnya padamu memang agak berlebihan terlalu impulsif. Semoga kamu bisa memaafkanku. Syarat apapun yang kamu ajukan tidak akan kutolak. Baiklah, aku memaafkanmu. Apa? Kamu? Tidak peduli sebelumnya aku tidak menghormati dan menekanmu. Apa yang perlu dipermasalahkan? Dengan kondisi keuanganku sekarang, juga tidak bisa memberikan yang lebih baik untuk anak. Alasanku mudah memaafkanmu adalah agar kamu nanti bisa memberi aku dan anak bertemu kesempatan lebih banyak, dan untuk Nanan lebih baik lagi. Wanita ini menarik baik. Kalau nanti kamu ingin bertemu Nanan, aku jemput kamu kapan saja, oke? Makan! Ayah dan ibu sudah rukun. Ya, rencana berhasil. Krisis perusahaan Tuan Fu sudah teratasi. Tampaknya wanita ini tidak sesederhana yang terlihat dari penampilannya. Kenapa kau lihat aku? Apa? Nanan jatuh dari tangga. Apa katamu? Nanan terluka. Bukankah kau sudah berjanji padaku untuk menjaganya? Lupakan dulu. Ayo kita kembali dan lihat Nanan. Nanan. Dokter, bagaimana keadaan Nanan? Apakah ada bahaya? Untung diselamatkan tepat waktu. Tidak ada bahaya jiwa. Dia akan segera sadar. Syukurlah. Bagaimana Nanan bisa dari tangga jatuh? Bagaimana kalian menjaga tuan kecil? Lapor, Tuan. Tuan kecil sendiri beraktivitas di kamar. Dia sendiri yang jatuh. Tidak mungkin. Aku sudah mendidiknya sejak kecil untuk berhati-hati saat turun tangga. Dia paling penurut. Dia tidak akan melanggar perkataanku. Cari rekaman CCTV-nya. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Lapor, Tuan, entah kenapa. Hari ini semua CCTV yang dipasang di rumah rusak. Tidak ada yang terekam. Apa? Tidak terekam? Apa yang tidak tertangkap? Mama, Papa. Nanan. Nanan, bagaimana kabarmu? Kamu sakit di mana? Bilang pada papa. Mama. Ada paman jahat asing di rumah. Dia mendorongku jatuh. Paman jahat asing. Kalau kamu tidak bilang, sistem keamanan rumahmu adalah yang tercanggih di dalam negeri. Bagaimana bisa orang asing seenaknya masuk ke rumahmu? Segera perbaiki CCTV, selidiki apa yang sebenarnya terjadi. Apa? Kakak Hancuan sudah menyuruh orang untuk memperbaiki CCTV. Nona, jangan khawatir. CCTV keluarga Fu aku rusak sendiri. Bahkan Dewa Hidup pun tidak bisa memperbaikinya. Syukurlah. Shen Qianqian, inilah akibatnya jika kau berani melawanku. Dong, cepat ke sini. Tadi Nanan mengirim pesan minta tolong. Hari ini ada orang yang mencelakai dia di rumah Papa. Ada apa? Bagaimana keadaan Nanan sekarang? Dia sekarang sudah tidak apa-apa. Tapi Nanan bilang penjahat telah merusak sistem keamanan rumah Papa semuanya. Dia menyuruh kita cari cara pergi ke rumah Papa untuk memperbaiki CCTV. Ini pasti tidak masalah. Sistem CCTV yang paling rusak pun bisa kuperbaiki. Tapi untuk memperbaiki CCTV harus ke rumah Papa. Bagaimana cara kita ke sana? Mama masih di rumah Papa. Mama tidak mengizinkan kita diketahui Papa. Aku punya cara. Tidak. Pak Fu, saya sudah menghubungi orang-orang dari beberapa perusahaan keamanan, mereka bilang data rusak parah. Sudah tidak bisa diperbaiki. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diatasi, apa gunanya kalian? Paman, kami teman baik, Nanan. Kami datang untuk bermain dengannya. Teman baik? Kenapa Nanan tidak pernah bilang? Anak kecil yang di sebelah kanan ini? Kenapa mirip sama Nanan? Kalian bagaimana bisa ke sini? Kalian saling kenal? Teman Nanan tentu saja kenal. Siapa yang suruh kamu datang? Dua anak ini tidak ada orang dewasa yang menemani aku, antar mereka pulang dulu. Tante Qianqian Nanan yang suruh kami datang menjenguknya. Nanan terluka, biarkan kami menengok Nanan.
Karena kalian teman Nanan antar mereka ke Nanan. Nanan. Dong, kamu dan Nanan itu kembar, aku tahu kamu menyamar, tapi, ibu, tetap khawatir. Sebentar, setelah kalian menjenguk Nanan segera pulang, jangan sampai Fu Hancuan mengenali kalian. Baik, Ibu, kami dengar kata ibu kami ada sedikit obrolan pribadi mau bicara dengan Nanan. Setelah selesai kami pulang. Baiklah, Ibu. Bukan kalian. Bagaimana Dong? Bisakah kamu memperbaiki rekaman CCTV ini? Di dunia ini bahkan aku, dan Dong. Sistem yang tidak bisa kuperbaiki maka tidak ada yang bisa memperbaikinya. Pak Fu, kami menerima email rahasia. Ini adalah saat Tuan Muda terluka, rekaman CCTV yang rusak. Ini asisten Zhao Shuiro. Zhao Shuiro lagi. Aku akan mencarinya sekarang. Kamu tidak perlu pergi. Akulah yang tidak menjaga Nanan dengan baik, aku pasti akan memberikan penjelasan padamu. Ini pertama kalinya Kak Hancuan mengundangku ke rumah Fu. Apakah dia berubah pikiran? Shen Qianqian, kenapa kamu di sini? Zhao Shuiro. Soal Nanan yang didorong turun tangga, itu perbuatanmu, kan? Aku kan tidak tinggal di sini, bagaimana Nanan bisa terluka? Mana aku tahu? Shen Qianqian, aku tahu kamu selalu iri padaku karena status tunangan Kak Hancuan, itulah kenapa kamu selalu memusuhiku. Tapi aku dilindungi Kak Hancuan. Aku memaafkanmu. Masih saja berdalih. Lihat ini apa? Bukankah aku sudah suruh merusak semua perangkat CCTV? Kenapa sekarang berfungsi lagi? Coba lihat ini. Papa sudah menangkap dalang di balik ini. Setelah ini, siapa lagi yang berani mengganggu Nanan? Orang ini adalah anak buahmu, kan? Kak Hancuan, bagaimana mungkin aku menyakiti anak kecil yang baik dan tidak bersalah? Pasti itu Shen Qianqian. Dia cemburu karena aku adalah tunangannya. Jadi dia bersekongkol dengan anaknya untuk memfitnahku. Memfitnah? Buktinya sudah jelas, apalagi yang bisa kamu bantah? Kami tidak punya dendam dengan orang ini, jika bukan karena suruhanmu. Kenapa dia menyakiti Nanan? Kak Hancuan, bagaimana mungkin aku menyuruh orang untuk mencelakai Nanan? Kenapa Nanan bisa terluka? Aku juga tidak tahu. Papa, orang jahat itu saat mendorongku, dia berkata, aku menghalangi rencana keluarga Zhao. Asalkan aku tidak ada, kamu bisa menikah dengan orang lain. Benarkah itu, Papa? Belum. Selama aku tidak ada, kamu bisa menikah dengan orang lain. Apa itu benar? Kau anak kecil, omong kosong apa itu? Pasti Shen Qianqian yang mengajarimu bicara seperti itu, kan? Zhao Shuiro, kamu benar-benar kejam. Kau bahkan tidak melepaskan anak 5 tahun. Shen Qianqian, untuk menjatuhkanku. Bahkan mengajari anakmu sendiri berbohong. Video ini pasti palsu. Kak Hancuan, wanita Shen Qianqian ini punya niat busuk. Video ini pasti rekayasa dia untuk menjebakku. Kamu harus percaya padaku, aku tidak bersalah. Masih berdalih? Orang yang kau kirim ke keluarga Fu sudah kutangkap, dia sudah mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa kau yang menyuruhnya. Mau lihat? Tidak. Tidak perlu. Kenapa? Bukannya tadi kau berteriak-teriak? Sekarang masih mau bilang kalau aku dan Nanan memfitnahmu. Kak Hancuan, masalah ini bisa ku jelaskan. Tidak perlu. Mengingat kau adalah tunanganku secara nama, aku tidak akan mempermasalahkan. Tapi pertunangan kita berakhir di sini. Mulai sekarang kau dilarang menginjakkan kaki di keluarga Fu lagi. Dan, jika kau berani menyentuh sehelai rambut Nanan pun, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Ayo kita pergi. Ya. Selesai. Nanan, kenapa kamu tadi lari keluar? Apa kamu merasa tidak enak badan? Mami, aku tidak apa-apa. Aku tidak boleh membiarkan perempuan jahat menggertak Mami. Terima kasih, Nanan. Mami, tenang saja. Kami menjaganya, Nanan. Aduh, kalian semua anak baikku.
Shen Qianqian, kali ini, anak kita terluka. Itu karena aku. Aku tidak melindungi anak kita. Cedera Nanan karena ulah Zhao Suiro. Ini masalah antara aku dan dia. Tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dirimu sendiri. Jadi kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Shen Qianqian, percayalah padaku. Aku janji mulai sekarang tidak akan ada siapapun yang bisa menyakiti anak kita. Hei, kedua anak ini belum pergi. Ya, aku baru mau mengantar mereka pergi. Tunggu. Anak kecil yang pakai topi ini kenapa mirip dengan Nanan? Anak yang pakai topi ini kenapa mirip dengan Nanan? Anak kecil waktu bayi memang mirip semua. Kenapa kamu gugup? Aku cuma lihat-lihat saja. Hei, nak. Tidak pantas untuk anak-anak. Kita mau pergi. Papa dan Mama akhirnya berciuman. Sepertinya hari keluarga berkumpul kembali tidak lama lagi. Bu, Kak Han Chuan mau memutuskan pertunangan denganku. Ada apa? Itu semua gara-gara Shen Qianqian. Si kecil yang imut itu, nyawanya benar-benar keras. Jatuh dari lantai 3, malah tidak mati. Orang-orangku, semuanya ditangkap oleh Kak Han Chuan. Sekarang bagaimana dong? Shen Qianqian lagi. Si kecil yang imut. Berkali-kali menggagalkan rencana kita. Tenanglah, sayang. Bu pasti punya cara. Membuat Fu Hancuan kembali padamu. Apa? Ini yang namanya deg-degan? Cantik juga ya. Orderan ini sepadan. Kalian siapa? Mau ngapain? Jangan takut, cantik. Siapa kami tidak penting. Yang penting adalah ada yang menyuruh kami untuk melayani kamu dengan baik. Nanti, sebentar, jangan salahkan kami kalau tangan kami berat. Hahaha, cantik, salahkan dirimu sendiri. Kamu telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Haha. Jangan mendekat atau aku panggil polisi. Mau apa? Lepaskan aku. Mau apa? Lepaskan aku. Shen Qianqian. Lepaskan aku. Shen Qianqian. Kamu tidak apa-apa? Untung kamu datang tepat waktu. Perempuan sialan, tidak kira ada bantuan. Siapa yang mengutus kalian? Urus saja siapa yang mengutus kami. Tugas kita hari ini adalah menghabisi perempuan sialan ini. Kalau kau berani campuri urusan lagi, kami akan habisi kau juga. Mereka ini para bandit. Kau cepat pergi. Tidak apa-apa. Serahkan padaku. Pasangan nekat yang romantis. Maka hari ini aku biarkan kalian mati bersama. Betul, habisi dia, saudara-saudara, habisi mereka semua. Kita akan hidup mewah, nanti perempuan cantik bisa kita pilih sesuka hati. Bagaimana? Aku menyelamatkanmu lagi. Mau bagaimana cara membalas budi? Hadiah ini milikku. Bersambung. Fu Hancuan. Fu Hancuan, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Ini bisa merenggut nyawa. Fu Hancuan, bertahanlah. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Fu Hancuan, kamu tidak boleh mati. Aku masih punya rahasia besar yang belum kuberitahu padamu. 4 anak kita tidak boleh kehilangan ayah Fu Hancuan. Apa? Kalian para pecundang. Sampai tidak bisa menyingkirkan Shen Qianqian malah melukai kakak Han Chuan.
Di mana kakak Han Chuan sekarang? Aku ingin menemuinya. Tolong keluarga pasien menunggu dengan sabar di luar. Weng Wuang, tolong bantu aku, bawalah keempat anak itu ke rumah sakit pusat. Aku ada hal penting yang mau diumumkan. Hari ini Mama akan memberitahu kalian. Siapa papa kalian? Kalian harus patuh ya. Di mana keluarga Fu Han Chuan? Saya keluarga pasien. Operasinya sangat sukses. Sebentar lagi ya, kalian bisa menjenguknya. Tante jahat, kenapa mendorong Mama? Anak kecil banyak bicara. Sudahlah, kita tidak usah pedulikan dia. Yang penting sekarang, lihat dulu bagaimana keadaan Papa. Menabrak Mama tapi tidak minta maaf. Aku curiga Papa dan Mama mengalami masalah. Pasti ulah tante jahat ini lagi. Mama, aku mau ke toilet. Mama, aku antar Bebe ke toilet kamu dan adik-adik pergi duluan jenguk Papa. Pergilah. Ayo. Sudah belum? Tanganku sudah pegal. Sebentar lagi aku sudah menemukan benda itu. Ini akan kukirim ke asisten Papa. Han Chuan, kamu sudah bangun? Gimana perasaanmu sekarang? Kamu tidak apa-apa? Kian, melihatmu tidak apa-apa. Aku merasa jauh lebih baik. Kalau bukan karena ulahmu, bagaimana mungkin Han Chuan terluka? Masih di sini mengganggu? Di sini mana ada giliranmu, kau berisik di sini. Tante jahat, kenapa kau begitu galak pada ibu? Iya. Kalian berdua anak kecil, apa yang kalian tahu? Tunanganku terluka. Sebagai tunangan, Han Chuan datang menjenguknya, kenapa tidak? Sudah kubilang dari dulu pertunangan kami sudah lama dibatalkan. Nona Zhao, aku tidak ingin melihatmu. Kian, aku berjanji padamu aku pasti akan menemukan orang yang menyuruh pembunuh. Pasti karena Shen Qian suka menonjolkan diri. Makanya ada orang yang ingin mencelakainya. Aku sudah lama ingin memberitahumu sesuatu. Ini tentang 4 bayi itu. Jangan-jangan anak-anak ini semuanya milik Han Chuan, kan? Belum. Ini tentang 4 bayi. 4 bayi. Pak Fu, baru saja seseorang mengirimiku email rahasia, menyuruhmu untuk melihatnya. Kamu yang mengirim email ini. Tentu saja aku. Setelah Shen Qian mati, hadiahnya berlipat ganda. Orang-orang ini bukankah tadi yang menculik kita? Zhao Shuiro. Kamu lagi. Han Chuan. Aku hanya ingin mengajari Shen Qian. Aku tidak menyangka kamu akan terluka. Kemarin aku sudah memaafkanmu. Kukira kamu bisa berubah. Tapi malah tambah parah. Hentikan segera kerja sama dengan Fu, dan semua kerja sama dengan Zhao, dan tidak akan ada lagi kerja sama dengan perusahaan Zhao. Baik, Pak Fu. Han Chuan. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku hanya tergoda sesaat. Aku mohon padamu, jangan hentikan kerjasama dengan perusahaan Zhao. Kerugian yang ditimbulkan pada perusahaan Zhao akan tak terbayangkan. Bawa dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya sekarang. Han Chuan. Kamu ya sekarang, tugasmu adalah istirahat yang cukup. Aku bilang, kamu menyelamatkanku. Aku pasti akan menjagamu. Aku baik-baik saja. Dokter bilang aku sudah boleh pulang. Dengar, sekarang kamu hanya perlu istirahat. Semua urusan yang lain serahkan padaku. Baiklah, terima kasih ya. Oh iya. Kamu bilang sebelumnya ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, sebenarnya apa sih? Nanti malam aja. Nanti malam aku akan memberitahumu secara resmi. Kamu istirahat dulu yang baik. Aku urus administrasi keluarmu. Nanti malam aku akan memberitahunya tentang kabar bayi. Entah dia akan kaget atau tidak. Mama kita mau masuk lihat Papa.
Papa sudah istirahat. Kita jangan ganggu dulu. Aku pergi masak dulu. Kamu jaga adik-adik ya. Mama lama banget sih. Kenapa belum kasih tahu Papa? Kita semua adalah kesayangan Papa. Bagaimana kalau kita diskusi dulu biar hubungan Papa dan Mama semakin erat? Aku punya satu cara. Cara apa? Cepat ceritakan. Makanan sudah siap. Ayo makan. Hari ini masakannya mewah sekali. Ayah, coba cicipi. Masakan ibu. Masakan ibu sangat enak. Selama ini dia yang menemani kita. Sungguh melelahkan. Benar, kamu sebagai ayah kami. Anak-anak bicara seperti itu. Jangan dipikirkan. Cepat makan, nanti dingin. Shen Qianqian. Ternyata selama ini kamu begitu tidak mudah. Kok enak banget. Makan lebih banyak. Ibu, aku mau jus. Ibu, aku juga mau jus. Baik, aku ambilkan. Hal yang akan dibicarakan nanti. Lebih baik aku tuang anggur untuk menambah keberanian. Jusnya sudah datang. Ibu, biar aku bantu. Baik. Ibu, ini. Terima kasih. Ayo, kita semua bersulang. Anggur dari rumah Fu Hancuan. Kuat sekali efeknya. Bu, kami ngantuk. Mau tidur. Hei, kamu kenapa? Kalau nggak bisa minum, jangan banyak-banyak. Aduh, aku nggak mabuk. Mas ganteng, siapa namamu? Papa, Mama, pemabuk ini serahkan padamu. Kami pergi tidur. Kami tidak akan mengganggumu. Mari, aku bantu kamu bangun. Pelan-pelan, hati-hati. Shen Qianqian. Aku kepanasan. Jangan bergerak, gatal. Jangan bergerak. Tubuh Shen Qianqian. Kenapa begitu panas? Aduh, aku mau buka baju. Tenang dulu. Aku ambilkan air minum. Aduh, tidak bisa. Aku ingin kamu temani. Shen Qianqian. Kamu sadar, nggak apa yang kamu omongin? Shen Qianqian, kamu tahu apa yang kamu bicarakan di sana? Aku tahu. Aku mau memberitahumu sebuah rahasia besar. Rahasia apa? Harus sekarang? Aku. Setelah kencan semalam dengan seorang pria, aku punya 4 bayi. Apa katamu? Ah, aku bilang, aku punya 4 bayi dengan seorang pria. Fu Hancuan. Dia mabuk. Jangan manfaatkan kesempatan. Aduh, kenapa kepalaku sakit sekali? Di mana jaketku? Kenapa aku tidur di sini? Ini di mana? Pagi. Mami, matahari sudah tinggi. Kenapa baru bangun? Udah sebesar ini masih nggak pakai sepatu. Malu-maluin. Jangan ejek ibu. Kalian semua udah kenyang semuanya harus pergi ke TK. Baik. Kenapa masih diam? Cepat makan.
Papa, Mama, kalian makan pelan-pelan. Aku dan adik-adik naik ke atas, merapikan tas. Baik, Hei, naik tangga pelan-pelan. ayo pakai sepatunya. Itu, anu. Hem. Tadi malam, Tadi malam, kamu menggoda aku. aku menggoda kamu. Hem. Terus, baju aku, Oh, aku suruh Mbak beresin soalnya muntah banyak. Masa ya pakai baju kotor tidur? itu, tadi malam kita apa terjadi itu? Melakukannya melakukan apa? Aku bikin kopi. Minum seteguk, biar segar. Loh, kenapa kamu cadel? Kamu mempermainkanku. Shen Qianqian. Ayo kita menikah. Apa maksudmu? Bagus sekali, ayah. Aku bilang aku ingin kau menikah denganku. Bersama keempat anak itu. Kalau begitu, kau harus menikahiku. Aku butuh alasan. Ya, tentu saja karena anak-anak. Jangan-jangan kamu kira aku benar-benar jatuh cinta padamu? Buku bilang, sebelum menyatakan cinta, perlu mengaduk suasana hati cewek dulu, biar peluang suksesnya naik. Fu Hancuan, apa yang membuatmu berpikir aku akan rela menikah denganmu? Dan lagi, apa kau merasa punya hak untuk menjadi ayah bagi anak-anakku? Shen Qianqian, aku bahkan mau menikahimu demi anak-anak, kenapa aku tidak layak menjadi ayah? Selama bertahun-tahun ini, aku yang bersusah payah membesarkan anak-anak. Apa yang sudah kau lakukan? Aku. Shen Qianqian, jangan drama, deh. Aku yang drama? Karena Papa membuat Mama marah, kita pulang bareng Mama aja. Betul, kita juga mau pulang sama Mama. Katakan dengan jelas. Aku tidak mau menikah denganmu demi anak-anak. Dan, kau masih punya hubungan yang belum beres. Entah kapan, dia akan menyakiti anak-anakku lagi. Bukan begitu. Kenapa Mama tidak setuju menikah dengan Papa? Karena Mama merasa Papa sebenarnya tidak mencintaiku, dia ingin menikahiku juga karena kalian, anak-anak manis. Bagi dia, Mama hanyalah pelengkap untuk kalian. Mama tidak ikut campur pilihan kalian. Kalian berempat, anak-anak manis ingin hidup dengan Mama atau dengan Papa. Kami pilih Mama. Papa tidak mencintai Mama, kami yang mencintai Mama sudah cukup. Iya, aku paling sayang Mama. Aku juga yang paling sayang Mama. Kalau begitu Mama janji kepada kalian memberi kalian hidup yang lebih baik. Mama pergi ke kantor dulu. Kalian dengarkan kakak laki-laki. Tunggu aku di rumah ya. Baik. Ayo. Aku merasa Papa masih ada Mama di hatinya, cuma Mama salah paham. Jadi, kita tidak bisa membiarkan Papa dan Mama berpisah dengan kesalahpahaman seperti ini. Benar, aku sudah lama sadar Papa dan Mama saling peduli satu sama lain cuma tidak diucapkan. Apa ada cara agar mereka bisa bersama lagi untuk menyelesaikan kesalahpahaman? Aku punya ide. Ide apa? Ide ini bagus. Bagaimana caranya? Kami semua ikut kamu. Baru-baru ini, juara piano cilik bintang akan di Haicheng mengadakan konser piano yang sangat dinantikan, diketahui. Asisten Zhang. Kamu tahu bagaimana membuat seorang wanita merasa dicintai? Tanya, kamu juga tidak berguna, kamu yang jomblo, apa yang kamu tahu? Direktur Fu, Anda ingin Nona Shen menerima lamaran Anda, kan? Sebenarnya, yang paling penting bagi wanita tidak lain adalah rasa aman. Bagaimana jika Anda di acara penting mengumumkan hubungan Anda dengan Nona Shen, menunjukkan ketulusan Anda? Ide bagus. Ku dengar Nona Shen menerima undangan Star. Akan segera tampil di konser piano Star. Dengan segala cara pastikan dapatkan undangan konser Star.
Bu, Kak Han Chuan akan hadir konser Piano Star. Sayang, ini kesempatan bagusmu. Sejak kecil kamu telah dikirim ke sekolah piano internasional ternama untuk belajar. Asalkan kamu di konser menunjukkan bakatmu mendapat tepuk tangan meriah, maka Fu Hancuan pasti akan jatuh cinta padamu. Tentu saja. Kalau bukan karena si manis dan si kecilnya, Kak Han Chuan tidak akan seperti ini padaku sekarang. Jangan khawatir. Kali ini kita harus membuat si manis tidak bisa lari dari masalah. Mengapa Sixi harus membawa Mama ke konser ini? Untuk datang ke konser ini. Mama, Sixi ingin memberi Mama kejutan. Tunggu saja. Baik, Mama akan menunggu. Ayo. Merdu dan lembut, penuh emosi. Pantasan Nona Zhao. Ku dengar Nona Zhao ini belajar dari Maestro Bah di luar negeri. Setelah mendengarnya hari ini, benar-benar tidak mengecewakan. Hanya orang seperti ini yang pantas dengan status Direktur Fu. Ayah, tidak seperti yang kalian katakan. Lagi pula, wanita jahat ini permainannya juga tidak ada tekniknya. Lihatlah. Shuiro dari keluarga kita adalah yang paling cocok untuk Fu Hancuan. Sen Qianqian apanya? Kamu berani bilang Shuiro kita bermain tidak sebaik kamu? Apa yang kamu omong kosong? Mama sama sekali tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Nenek jahat inilah yang menjebak Mama. Hah, Shen Qianqian? Gak nyangka kamu suka ngomong besar dan juga ngajarin anak kecil bohong. Gini aja kamu minta maaf sama Shuiro, anggap aja selesai. Minta maaf doang mah gak cukup. Sen Qianqian, aku mau kamu sujud minta maaf sama aku. Mami nggak bakal minta maaf sama kamu, mainanmu emang jelek. Sixi, jangan ngomong gitu. Aku nggak salah. Tante jahat ini mainnya emang nggak pinter, banyak nada yang salah. Nona Zhao itu lulusan luar negeri. Pernah ngadain konser. Anak kecil ini berani meragukan Nona Zhao. Benar-benar ngomong sembarangan. Anak kecil belum ngerti apa-apa. Dia ngaco, jangan diambil hati. Aku bilang semuanya benar. Nak, ngomongmu sombong banget, mending naik ke panggung main satu lagu. Kalau kamu menang, aku akan turuti apapun katamu. Tapi kalau kalah, kamu dan mamimu sujud minta maaf sama aku. Aku. Boleh, kalau aku menang kamu jangan ganggu ayah lagi. Kamu anak kecil bisa ngomong sembarangan gini. Sen Qianqian, ini pasti siasatmu ya. Kamu sendiri gak pinter main suruh anak kecil maju. Nanti jangan bilang aku menang gak sporty. Aku. Mami tenang aja, dia gak bakal bisa ngalahin aku. Kayaknya kamu takut buat tanding, kamu takut kalah sama aku anak kecil. Baik, ayo. Hari ini biar aku bikin kamu kalah tanpa seru. Sixi, bisakah kamu bermain piano sendiri? Mama percayalah padaku, biarkan aku menang saja. Jauhkan bibi jahat itu dari papa. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kiki kapan bisa main piano sehebat ini? Dia cuma anak kecil. Mana mungkin? Entahlah. Bagaimana penampilan piano laguku ini? Sangat bagus, hebat.
Sungguh, generasi baru mengalahkan yang lama. Setiap generasi lebih hebat dari sebelumnya. Benar-benar tidak menyangka, gadis kecil ini bermain piano begitu bagus. Ini dibandingkan dengan Nona Zhao, jauh lebih bagus. Bibi jahat, sekarang kau pasti puas dan mengaku kalah, kan? Bibi jahat, sekarang kamu pasti puas, kan? Ternyata putriku yang imut ini pamer bakat. Iksisi, kapan kamu belajar main piano? Ibu tidak tahu. Ibu, aku sengaja tidak bilang, hanya belum ada kesempatan. Maafin Cixi ya sayang, mau. Mana mungkin ibu marah, ibu bangga padamu. Mustahil. Lagu ini hanya sedikit orang yang bisa memainkannya sendirian. Pasti ada yang mengutak-atik piano ini. Omong kosong. Banyak orang di sini hari ini. Apakah ada yang diakali? Semua melihatnya. Pokoknya aku tidak percaya anak kecil 5 tahun bisa memainkan lagu piano sesulit level dunia itu. Kalian curang. Dengar suara dan tekniknya. Aku rasa anak ini sepertinya adalah pianis jenius terkenal, Star. Mustahil, bagaimana bisa dia? Pasti Shen Qianqian sengaja pura-pura pianis jenius terkenal Star. Sudah mengatur piano sebelumnya, lalu menyuruh putrinya meniru. Sengaja mengelabui kita semua. Aku tidak perlu meniru. Cue aja di Star di yang mereka. Kamu anak kecil masih pura-pura. Hari ini adalah konser piano yang diadakan Star. Star adalah pianis kelas dunia, masa kamu anak kecil bisa seenaknya mengaku? Benar, hari ini aku akan mewakili Master Star mengusir peniru ini. Penjaga. Siapa yang berani macam-macam? Siapa yang berani macam-macam? Ayah, akhirnya kau datang. Wanita jahat ini lagi-lagi mengganggu aku dan ibu. Akulah tunanganmu. Kah Han Chuan, kenapa kau selalu membela wanita ini? Zhao Shuiro, kau masih berani membuat onar? Aku sudah lama memutuskan pertunangan denganmu. Kau yang akan malu jika terus begini. Aku tidak akan malu. Kalau begitu, biar semua orang menilai. Karena wanita ini kau batalkan pertunangan denganku. Dia wanita ketiga yang tidak tahu malu. Benarkah, seperti yang dikatakan Nona Zhao? Kalau begitu, Direktur Fu jadi orang yang ingkar janji? Bukankah ini semua salah wanita ini? Kenapa dia merebut suami orang? Aku dan dia. Aku sudah lama memutuskan pertunangan dengan Zhao Shuiro. Tidak ada hubungan lagi. Shen Qianqian adalah ibu dari anakku, Fu Hanchuan. Dan juga wanita yang akan kuhabiskan hidup bersamanya. Wanita yang akan bersama selamanya. Papa ganteng banget. Shen Qianqian, kau telah merebut kebahagiaanku. Aku juga tidak akan membuatmu enak. Hei, bawa kedua perempuan ini pergi. Shen Qianqian, kau pasti akan mendapat balasan, lepaskan aku. Jangan dengar omongan sembarangan orang, kau telah merawat anak-anak kita dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasmu. Enggak capek kok. Kehidupan yang diberikan oleh anak-anakku telah membawa banyak kebahagiaan. Tampaknya Shen Qianqian, demi membesarkan anak-anak ini, selama bertahun-tahun benar-benar telah berkorban terlalu banyak. Entah apakah aku mendapat kehormatan untuk mengundang wanita cantik ini menari bersamaku? Mami, bilang iya pada papa. Papa bilang mama adalah orang yang ingin dia jalani seumur hidup. Kenapa mereka belum bersama? Aku rasa mereka berdua kurang satu momen untuk membuat mereka mengungkapkan perasaan sebenarnya. Paman Weng-Wang dan Tante datang. Ayo. Bei, panggil mama keluar sebentar, aku dan Tante.
akan mengumumkan sesuatu yang penting. Mama, Paman Wengwang dan Tante datang. Kalian berdua, kemari. Tidak bilang padaku dulu? Kakak, aku dan Wan Er akan segera menikah. Nanti biarkan anak-anak jadi pawai bunga kami. Beneran? Kalian akan menikah? Kapan? Setelah hampir mati, aku akhirnya tahu siapa orang yang paling aku sayangi. Jadi aku ingin menikah dengan Kak Wengwang. Setelah melewati batas hidup dan mati, akhirnya aku tahu siapa orang yang paling aku pedulikan, jadi aku akan menikah dengan Kak Wengwang. Bagaimana aku tidak khawatir, kamu bisa bikin orang mati. Soal ini bagus sekali, keluarga kita memang butuh acara bahagia. Padahal kamu sendiri bisa punya acara bahagia. Tapi malah berharap pada Tante dan dia, sepertinya Daddy masih tidak bersemangat. Kakak, kita sudah melewati masa sulit. Tapi aku tetap berharap kamu bisa mendapatkan kebahagiaanmu sendiri. Aku belum terburu-buru. Oh ya, kalian berdua menikah, kalau ada yang perlu aku bantu bilang saja padaku. Ya, ada satu hal, kesehatan Wan Er baru saja pulih. Mencoba gaun pengantin terlalu melelahkan. Menurutku, kalian bertiga mirip, jadi aku ingin bertanya padamu, apakah kamu punya waktu hari ini untuk membantu Wan Er mencoba gaun pengantin? Kukira ada hal besar, tentu saja tidak masalah. Serahkan padaku. Bagus sekali. Ayo. Aku tahu bagaimana cara membuat Daddy dan Mami bersatu kembali. Cara apa? Mami kan akan menggantikan Tante untuk mencoba gaun pengantin. Kita bisa bilang ke Daddy, Mami akan menikah dengan Paman Wengwang, lalu biarkan Daddy melihat Mami memakai gaun pengantin. Ini mudah, aku coba. Bikin Daddy gugup. Wah, Wan Er, lihat pakaian ini bagaimana? Kamu suka? Gaun pengantin ini terlalu pendek. Di tubuhku masih ada bekas luka operasi. Bodoh kecil, di mataku kamu selalu yang tercantik. Bukan aku yang bilang. Anak kecil ini masih di sini. Kalian berdua bisa lebih sopan. Paman Wengwang tidak tahu malu. Hei, Lin Wengwang. Bukankah kau bilang seumur hidupmu kau hanya cinta Shen Wan Er seorang? Kenapa kau membawa Shen Qianqian untuk mencoba gaun pengantin? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Sama sekali tidak seperti yang kau kira, kalau begitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Fu datang jauh-jauh ke tempat aku mencoba gaun pengantin bersama istriku. Apakah untuk mengacau? Qianqian, jangan menikah dengan pria lain. Nikahlah denganku. Aku mencintaimu. Kau tahu apa yang kau katakan? Awalnya, aku tidak menyangka akan jatuh hati padamu. Tapi tanpa sadar, aku sadar benar-benar mencintaimu. Shen Qianqian. Maafkan aku. Maafkan aku sebelumnya yang tidak bisa melihat hatiku sendiri dan menyakitimu. Semoga kau memberiku satu kesempatan lagi. Aku benar-benar ingin bersamamu. Bukan karena anak-anak, murni karena aku mencintaimu. Jadi, Shen Qianqian, maukah kau menikah denganku? Syukurlah, Qianqian. Aku akan bilang ke asisten Zhang, suruh dia memberitahu seluruh dunia bahwa aku akan menikah dengan Shen Qianqian. Jangan repot-repot, Ayah. Aku akan memberitahu seluruh dunia untukmu.
Aku akan memberitahu seluruh dunia untukmu. Ini, Dong dong. Apa maksudmu dengan kata-kata ini? Ayah dan ibu kalian lihat saja aku mendemonstrasikannya. Sudah cukup. hari ini, Presiden grup Fufu Hancuan berhasil melamar, tidak menyangka bocah kecil ini ternyata menyembunyikan bakatnya. Dong dong. Ternyata kamu juga jenius hacker. Sayang-sayangku, kalian semua di bidang masing-masing bersinar dan bermanfaat. Kalau Sen Baby. Belum. Kenapa aku sudah berusaha selama bertahun-tahun sekarang akan segera berhasil menikah ke keluarga Fu. Shen Qianqian yang manis ini tiba-tiba pulang ke tanah air, menghancurkan hasil kerja kerasku selama ini. Shen Qianqian, aku harap kau mati celaka. Akhir pekan tidak ada hal istimewa, jangan beritahu aku, hari ini aku mau pulang lebih awal. Membawa Qianqian dan anak-anak ke rumah tua. Direktur Fu, ada satu hal lagi, yaitu yang jarang muncul bos di balik grup Suzuki. Sejak menerima undangan pernikahan Anda, mereka memberi kami jawaban. Bos di balik grup Suzuki tidak pernah muncul di depan publik, kali ini secara terbuka menyatakan dia akan muncul di hadapan publik untuk pertama kalinya. Jika dia bisa datang ke pernikahanmu dan Nona Shen maka akan semakin megah. Grup Suzuki. Hubungan kami hanya sebatas kerjasama. Namun sejak terakhir kali menelepon langsung meminta Qianqian tetap di perusahaan. Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa dia begitu peduli dengan urusan Shen Qianqian? Waktunya tidur, anak-anak. Ayah, aku masih ingin bermain sebentar. Ixishi, ayo tidur yang manis. Besok, ayah dan ibu akan mengantar kalian ke TK. Anak pintar. Qianqian, kamu dan bos di belakang grup Suzuki. Hubungan apa sebenarnya? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Sungguh tidak tahu. Kamu tidak kenal dia? Dia sendiri yang mengatur kamu untuk menetap di perusahaan Fu. Aku benar-benar tidak tahu. Apa yang kau lakukan, gila? Anak-anak belum tahu sudah tidur atau belum. Aku sangat cemburu sampai gila. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengincarmu. Pama, sampai jumpa nanti malam. Baik, sampai jumpa. Dengarkan baik-baik, ya. Dah. Qianqian, aku juga tidak punya pengalaman kencan. Kamu mau kita kemana? Kalau begitu, kita ke depan. Jalan-jalan di taman itu. Oke. Ah, Mau ngapain? mau ngapain? Ikut saya. Kalau tidak, pisau ini tidak pandang bulu. Jangan urusin gue, cepat pergi. Berhenti, gerak sedikit saja. Gua gorok leher cewek itu. Mau ngapain? Lo mau duit, kan? Gua kasih. Gua gak mau duit. Kalau lo mau perempuan ini hidup, berbalik. Baik-baik, kamu bilang apa? Aku akan lakukan saja. Jangan sekali-kali menyentuhnya. Buka tanganmu. Mundur perlahan ke sini. Jangan coba-coba main curang. Kamu ngapain? Orangnya sudah di tangan saya. Sekarang waktunya bertindak. Jangan sentuh mereka dulu. Tunggu perintah Nona. Menunggu perintah bukan berarti. Jangan tanya yang tidak seharusnya. Selain itu, ingat, identitas Nona tidak boleh bocor. Aku akan memberitahumu lagi. Setelah selesai pekerjaan ini, ambil uangnya dan cepat pergi. Mengerti. Aku tidak akan pernah membuat orang menyelidiki Nona. Jika urusan ini berhasil, itu prestasi besar bagimu. Kalian sial. Belum selesai.
Bersambung. Tolong, ada orang. Qian, jangan takut, aku di sini. Aku di sini. Fu Hanchuan, kamu tidak apa-apa. Aku baru saja menyuruhmu lari. Kenapa kamu tidak lari? Kenapa kamu sebodoh ini? Bagaimana bisa bicara seperti itu? Mana mungkin aku meninggalkan kamu menanggung semua ini sendirian? Kalian benar-benar sepasang kekasih yang malang. Sudah sampai titik ini, masih pura-pura romantis? Katakan, siapa yang menyuruhmu menculik kami? Jangan coba-coba main tipu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kejam. Qian, kamu tidak apa-apa. Kamu kedinginan? Aku tidak apa-apa. Tapi aku merasa kita akan mati di sini. Jangan bicara seperti itu. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan terluka sedikit pun. Jangan bicara seperti itu. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan memastikan kamu tidak akan terluka sedikit pun. Setelah kamu berhasil melarikan diri, kamu harus membawa anak-anak dan hidup bahagia. Aku tidak mengizinkanmu mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku. Kita harus hidup dan mati bersama. Jangan bicara seperti itu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kita pasti bisa melarikan diri. Aku masih berpikir setelah kita kabur, keluarga 6 orang ini akan hidup bahagia. Kalian berdua sudah diambang kematian, masih ingin hidup enak? Menculik kami, pasti hanya untuk uang. Berapa banyak uang yang kamu mau untuk melepaskan kami? Sebut saja angkanya. Pasti kami penuhi. Penuhi aku? Bicaramu besar. Selanjutnya, apa perintahnya? Kamu pura-pura minta uang, masukkan ke kantongmu. Nona menginginkan nyawa wanita itu. Wanita itu? Bukankah pria itu lebih berharga? Lakukan saja apa yang diperintahkan Nona. Hari ini jangan biarkan dia hidup pergi. Mengerti. 1 miliar. Bagaimana kalau ku beri kamu 1 miliar? 1 miliar. Betul. Asal kau lepaskan tanganku. Aku telepon sebentar 1 miliar akan langsung masuk rekeningmu. Baik, jangan macam-macam. Jangan bergerak. Kau berani menipuku? Fu Hanchuan, Kalian berani menipuku? Kalau begitu, akan kuperlihatkan padamu apa itu pembunuhan sandera. Fu Hanchuan Qian, lari. Fu Hanchuan Qian, cepat lari. Hei, lepaskan dia. Jangan mendekat. Aku punya sandera. Jangan jadikan dia sandera. Sandera aku lebih berharga. Jangan emosi. Lebih baik menyerah saja. Bos di belakangmu sudah kami tangkap. Sekarang lepaskan dia. Kau masih punya kesempatan. Pikirkan putrimu yang malang. Kami sudah menyelidiki. Kau nekat karena kau punya putri yang perlu diobati. Asal kau lepaskan papa dan mama, kami akan membantu menyembuhkannya. Benar, aku pasti berusaha sekuat tenaga menyembuhkannya. Nanan adalah dokter terkenal yang hebat. Kamu nggak apa-apa, Qian. Gimana? Mami tidak ada luka luar, cuma kaget aja. Hanchuan, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mami kayaknya... Apa? Mami kayaknya hamil lagi. Apa? Pak Fu sudah lihat banyak hal besar kok pas pernikahan sendiri malah grogi gini? Kamu nggak grogi, bunga dadamu miring. Pak Fu, Mas Lin, dua Nona Shen sebentar lagi sampai. Cepat banget.
Papa kamu sangat menantikan penampilan Mama ya? Iya. Papa, ekspresi wajahmu tadi tampak sedikit kecewa dan juga Paman Wengguang. Dasar bocah nakal menggoda paman ipar sangat senang ya. Oh ya, Papa kata Paman di pesta pernikahanmu bukankah akan ada toko bisnis besar? Benar, Direktur Fu, kalau begitu, saya sekarang ke depan pintu untuk menyambut tokoh bisnis besar itu. Pergilah. Tidak usah, Papa mengucapkan selamat menikah. Ternyata kau bocah licik ini membuatku salah paham pada ibumu lama sekali. Sampai sekarang, Papa. Kau sudah tahu semua kemampuan kami? Kalian semua adalah anak-anakku yang baik. Di hari yang bahagia ini, mari kita dengan tepuk tangan meriah, sambut para pengantin wanita tercantik yang tampil memukau. Sayang, Sayang, One Air, Kita akhirnya menemukan kebahagiaan kita sendiri.